Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, kita dapat menyebutkan tokoh teladan rendah hati. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyebutkan sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Bunda Maria. Dan yang keempat, menyebutkan tokoh teladan. Anak-anak, sebelum kita masuki pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh cinta, kami anak-anak-Mu mengaturkan terima kasih kepadamu atas berkat yang kami terima sampai dengan hari ini. Bapa, kami sekarang akan belajar. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat belajar tentang Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang memberikan teladan rendah hati dan rela berkorban, agar kami dapat meneladan sikap mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini gambar siapa? Anak-anak yang tahu? Iya, gambarnya adalah gambar Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Anak-anak udah tahu ceritanya? Ya. Maria menerima salam dari malaikat Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria terkejut menerima salam itu. Tetapi karena kerendahan hatinya, Maria menerima salam itu, sehingga terjadilah apa yang dikatakan malaikat itu. Maria menerima kabar itu dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria memiliki sikap yang rendah hati, mau menerima tugas perutusan yang diberikan Tuhan kepadanya. Anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Iya, seekor kuda dan seekor keledai. Tahu keledai ya? Keledai itu seperti kuda kecil, biasanya untuk membawa barang. Kalau kuda biasanya dipakai untuk ditunggangi. Anak-anak, ceritanya kuda yang gagah perkasa ini merasa dirinya paling kuat, paling gagah, sehingga dia merasa dirinya sombong, dan dia suka mengejek temannya keledai. Keledai, kamu badannya kecil, pendek, lihat aku, badanku lebih gagah. Hahaha. Nah, suatu ketika sang kuda mengalami kecelakaan, sehingga kakinya sakit dan tidak bisa berjalan lagi. Akhirnya sang kuda
disembunyikan di kandangnya belakang. Dia tidak lagi dipamerkan pada tamu-tamu yang datang. Suatu ketika, sang keledai melihat, "Hai kuda, mengapa kamu sekarang di sini?" "Ya, aku sekarang tidak gagah seperti dulu lagi. Aku sudah tidak lagi bisa jalan-jalan, bisa makan mewah lagi." Nah, makanya jangan sombong kuda. Meskipun aku suka hanya disuruh membawa barang, tetapi aku masih diperlukan oleh sang tuan. Nah, anak-anak, dalam cerita tadi kita diajak untuk bersikap rendah hati. Coba sekarang, bagaimana sifat kuda dalam cerita tadi? Ya, bagus. Dia menjadi hewan yang sombong. Bagaimana sifat keledai? Ya, keledai memiliki sikap yang rendah hati. Ya, dia mau menerima kekurangan orang lain. Ya, apa yang dialami kuda setelah kecelakaan? Ya, kuda akhirnya menyesal karena sikapnya yang sombong. Nah, menurutmu sifat siapakah yang lebih baik? Ya, sikap keledai. Anak-anak, tidak ada yang sifatnya seperti kuda ya. Semuanya memiliki sikap yang rendah hati ya. Baik. Pernahkah kalian bersikap rendah hati seperti keledai? Ya, pernah ya. Pernah ketika bermain dengan teman, menghargai teman ya, membantu teman, menolong teman yang mengalami kesusahan, tidak suka mengejek, tidak suka menyombongkan diri ya. Itu adalah sikap-sikap yang rendah hati. Anak-anak, sikap kerendahan hati adalah sikap tidak sombong, tidak suka pamer, menerima apa adanya dengan kesederhanaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu bersikap rendah hati agar kita selalu bersyukur atas kasih Allah dan mau mengasihi sesama dengan Tuhan. Contoh-contoh sikap kerendahan hati antara lain tidak memamerkan kekayaan, tidak memamerkan kelebihan atau kepandaian kita, mau berteman dengan orang yang miskin, kita mau memberikan pujian kepada orang lain. Anak-anak, kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Semoga melalui Bunda Maria sebagai teladan kita dalam sikap kerendahan hati, dan Tuhan Yesus sebagai sikap
yang mau rela berkorban, mengorbankan nyawanya demi dosa-dosa manusia. Kita bersyukur atas semuanya itu, dan semoga kita menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dan sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, Tuhan memberkati.